Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Kali ini di podcast Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena guru ini adalah salah satu penulis dan penggerak literasi di Kabupaten Jember. Beliau adalah Ibu Habibiah. Silakan perkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa, siswa, guru, pendidik dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Ibu Siti Habibiah. Saya seorang guru, tepatnya di MTS Negeri 10 Jember. Kebetulan saya seorang pegiat dan pecinta literasi yang insya Allah ingin selalu membumikan literasi di Indonesia, tentunya. Terutama di daerah Jember. Oke, terima kasih Bu Habibiah. Bu Habibiah, di sini di depan sudah ada buku-buku yang pernah ditulis oleh Bu Habibiah. Kalau selama Bu Habibiah ada nih ya, berapa buku sih yang Bu Habibiah sudah pernah tulis gitu? Baik. Ini buku-buku yang ada di sini kebetulan bukan karya saya saja, tapi ini adalah karya dari anak-anak didik saya. Oh, ini karya anak didik? Ya, kemudian teman-teman guru, kemudian juga beberapa antologi, semuanya ini adalah dari keluarga besar MTS Negeri 10, dari siswa, guru, dan seluruh karyawan. Tentunya ada Bu Habibiah dong. Tentu di dalam. Oke. Bu Habibiah ini kan salah satu guru penggerak literasi. Insya Allah. Nah, Bu Habibiah, apa sih yang melatar belakangi Bu Habibiah untuk menjadi guru penggerak literasi itu apa gitu? Apa sih gitu? Kenapa saya harus jadi itu gitu? Baik, terima kasih Mas Fatah. Memang nggak semua orang senang ya, senang literasi, tergerak hatinya ingin menggerakkan literasi. Apa sih untungnya? Nah, betul itu dia. Mungkin secara finansial mungkin malah torok ya. Seperti awalnya begini Mas Fatah, dulu tepatnya pada tahun 2022, tepatnya saya mulai aktif literasi tahun 2022. 2022, ya. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. Awalnya kenapa saya tahun 2022, saya itu pas waktu itu dinas di MTS Negeri 10 Jember. Baru pindah ke sana. Awalnya saya sekolah di sekolah swasta, ya. Kemudian tahun 2022 itu memang saya pada dasarnya senang nulis. Sejak kecil suka menulis, kalau sedih nulis, sudah di buku harian memang pada dasarnya senang nulis. Kemudian awalnya pada saat itu ada kegiatan pelatihan menulis Mas Fatah yang diadakan waktu itu insya Allah oleh MTS Negeri 2 Jember. Diundang untuk pelatihan menulis yang disponsori oleh Media Guru, Sasi Sabu ya. Waktu itu saya ikut, izin kepada kepala sekolah, Pak saya ingin ikut sekarang. Sudah nggak tertahan gitu, sudah ini kesempatan saya tuh ingin memang kayak dunia saya gitu. Teman belum pernah selama ini. Cuman waktu itu nggak begitu ngah gitu kepala sekolah. Mungkin pikirnya ini nggak ada dana ya. Kan nggak ambil ke sana. Pak pokoknya saya izinkan. Ya tapi iya aja. Kemudian sampai hari deadline itu kok nggak di berangkat Pak, hanya sama nasihat Pak, saya ikut, saya bayar sendiri. Gitu. Waktu itu ingat bayar 200.000. Akhirnya oke, Bu. Akhirnya dikasih suatu tugas baru berangkat. Itulah awal saya berkiprah, mulai mendapat istilahnya peluang, jalan untuk mengembangkan kemampuan saya. Sebenarnya nggak berpikir nanti saya akan kemana. Sebenarnya saya tuh senang aja untuk mendapat semacam wadah untuk mengembangkan kemampuan saya. Walhasil itu habis satu pelatihan itu saya mulai tertarik sudah mulai mengembangkan kemampuan menulis saya. Kemudian ada lagi waktu itu IPP juga mengadakan pelatihan menulis. Insya Allah waktu itu di sini di Diknas tahun 2023 Insya Allah saya ikut lagi. Dari situ semakin intens saya mendapat semacam wadah untuk mengembangkan kemampuan saya. Kemudian waktu itu saya hanya platform untuk mengembangkan kemampuan saya di Media Guru, Mas Fatah. Kemudian ada Sasi Sabu ya. Anak-anak saya ikutkan. Anak-anak saya ikutkan itu lomba-lomba. Saya nggak berpikir
mereka sudah bisa apa belum, nggak penting, saya ikutkan. Ikut dulu. Ikut dulu. Kemudian ada pelatihan khusus siswa, saya ikutkan. Bahkan ada saking yang anak-anaknya saking tertariknya itu nggak punya uang, udah saya bayarin, memang gitu, ya ikut. Dan walhasil anak-anaknya ternyata luar biasa sekali, Mas. Jadi mungkin kalau kita melihat secara dari luar tuh mereka sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi ternyata gitu begitu mereka berekspresi menulis luar biasa. Bahkan dari hasil pelatihan siswa waktu itu, siswa saya sudah langsung menerbitkan 1 buku solo. Waduh. Jadi saya itu juga luar biasa. Gitu. Akhirnya dari situ terus saya kembangkan. Akhirnya waktu itu kan saya berjalan sendiri. Akhirnya dari pimpinan juga memberikan apresiasi, memberikan wadah, baik Bu. Akhirnya saya diberi semacam tugas. Oke, biar sampean kok rasanya kok melihat mungkin saya sudah begitu kan, hanya diberi kesempatan, saya diberi sebagai pembina ekskul literasi. Akhirnya ada literasi juga ya di MSP. Akhirnya itu saya mulai mengembangkan di situ. Jadi saya sebagai pembina ekskul literasi. Awalnya enggak begitu banyak. Mungkin anak apa sih literasi? Apa sih literasi? Ternyata di situ anak-anak mendapatkan sesuatu yang lain. Mungkin dari kepenatan waktu belajar, kepenatan di kelas. Ternyata di klub literasi mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda. Yang dapat mengeluarkan yang ada di kepala gitu ya Bu ya. Ilmu apapun, sekecil apapun yang sudah saya peroleh selama pelatihan, apapun saya kembangkan ke anak. Di antaranya di media guru saya mendapat pelatihan fotografi, saya sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak begitu ekskul literasi, ternyata mereka senang. Beda dengan pelajaran kelas. Jadi mereka saya ajari belajar bagaimana fotografi, bagaimana membuat konten-konten sederhana. Ternyata mereka luar biasa sekali. Betul. Bu Habibia, saya jadi penasaran. Bu Habibia ini guru apa sih di MTS? Apakah guru bahasa Indonesia atau guru apa gitu? Sampai dapat mengajak anak-anak untuk mencintai atau menggeluti literasi tersebut. Alhamdulillah, memang kebetulan saya Mas Fata sebagai guru bahasa Indonesia. Nggak salah lagi dong berarti ya. Jadi udah tepat gitu ya Bu ya, dimana kalau di bahasa Indonesia, walaupun literasi itu tidak hanya ada di bahasa Indonesia gitu ya Bu ya. Nah, tadi latar belakangnya kenapa akhirnya bisa mengajak anak-anak juga menulis dan menghasilkan sebuah buku. Dan tantangannya juga tadi sudah disampaikan bahwa ternyata kepala sekolah yang awalnya nggak mendukung, akhirnya juga mendukung dan mewadahi gitu. Nah, Bu Habibia, kalau misalkan itu di sekolah, kalau di keluarga sendiri bagaimana Bu? Kebetulan gini Mas, nggak apa-apa disampaikannya. Kebetulan anak saya itu satu sudah berkeluarga, sudah pindah, satunya hidup di kos. Berarti ibu sendiri gitu ya, terus kesepi menulis gitu. Wah ini. Begitu. Sampai ketika saya itu sering ngajak teman-teman saya kan nggak ingin hanya berhenti di saya, selalu ajak-ajak. Mereka selalu mengkambing hitamkan saya, maaf bukan Pak ya. Iya, Bu Habibia sendiri ada waktu. Padahal sejatinya itu bukan pasang. Betul. Orang terus itu bukannya orang pengangguran semua, semuanya juga punya sibukan. Cuman masalahnya itu mau apa tidak. Bu Habibia, selain anak-anak ini diwadahi dengan menulis buku gitu ya, terus anak-anak juga diajari fotografi juga, ternyata dengan anak-anak sangat senang. Apa sih dampak yang paling terasa ketika anak-anak itu berliterasi, Bu? Yang paling terasa tuh apa? Begini, Mas Fata. Anak-anak itu, alhamdulillah, belakangan ketika anak-anak kebetulan klub literasi itu sering mendapatkan penghargaan. Klub literasi sekarang meludak, Mas. Jadi mereka merasa pindah pada ekskul ini, pindah ke literasi semua. Kenapa kok pindah? Saya ingin mendapat penghargaan tuh. Jadi alhamdulillah penghargaan yang didapatkan dari anak-anak itu kebanyakan dari literasi. Jadi memang setiap ada event-event itu saya kerahkan semuanya wajib ikut. Alhamdulillah memang yang kita ikutkan itu memang non akademik ya Mas. Di antaranya adalah lomba-lomba pidato itu diwadahi dalam literasi. Lomba baca puisi di literasi juga. Lomba menulis puisi,
lomba menulis cerpen, lomba menulis esai. Insya Allah itu diwadahi oleh Literasi, anak-anak literasi. Alhamdulillah mereka tuh semuanya merasa enjoy-nya sekali, ternyata di literasi kudanya prestasi ya, seperti betul. itu. Jadi saya bisa mengantar anak-anak seperti itu, ada kepuasan tersendiri. Seperti itu. Dan akhirnya mungkin dengan adanya ekskul literasi, terus banyaknya penghargaan yang diterima, anak-anak menjadi tertarik gitu ya Bu ya. Waktu dan energi anak-anak itu terbuang di dalam hal yang positif gitu sekali, ya. Jadi kayak bullying akhirnya juga akan meninggalkan dengan sendirinya karena mereka udah sibuk dengan hal-hal yang positif gitu ya Bu ya. Nah, Bu Habibie ya, selain tadi mewajibkan atau anak-anak lebih tertarik gitu, punya strategi apa sih Bu gitu sampai anak-anak itu sangat tertarik gitu untuk main atau untuk ikut berliterasi atau ekskul literasi atau klub literasi di MTS 10 di Kabupaten Jember? Prinsipnya Mas, ketika kita itu menyuruh anak-anak, kita harus menjalani dulu. Betul. Kita mengarahkan, memotivasi, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Jadi ketika saya meminta menulis, saya harus menulis dulu. Ketika mereka sudah punya karya-karya, saya sudah harus punya karya dulu. Saya harus punya karya. Itu yang harus saya tunjukkan. Jadi ibaratnya tidak binafsih ya. Jadi sebelum kita menyampaikan, kita dulu harus seperti itu. Sehingga ketika misalnya saya dapat prestasi seperti anak-anak itu pun ikut termotivasi. Saya harus seperti Bu Guru seperti. Dan alhamdulillah terakhir kemarin di lomba monolog di Museum Sewu yang diadakan Jember, dapat juara 2 dan 3. Memang mereka setiap mendapat prestasi selalu lapor, Bu saya menang, Bu saya menang. Seolah mendapat energi dari klub literasi seperti itu. Alhamdulillah ada juga murid saya tuh yang sampai hari ini, sampai sekarang udah kelas 5 udah berhasil melahirkan 5 buku solo Mas. Waduh. 5 buku solo, aku juga wah luar biasa ini. Anaknya pendiam, tapi ternyata dia berpetualang dalam bentuk berpetualang lewat pikiran gitu ya Bu ya, lewat ide-ide. Sampai suatu kapan hari itu kita ada tamu dari Kasipenma, diwawancari nggak percaya Pak Kasnya, dikira masa sih memang iya ada dia tuh luar biasa sekali. Nah ini membuat saya merinding gitu ya ketika ada seorang guru dapat menumbuhkan gitu Bu ya. Jadi mungkin teman-teman pendidik yang ada di rumah semuanya. Jadi ini adalah salah satu hal gitu ya yang bisa dibangkitkan dari anak-anak kita. Mungkin selama ini banyak yang mengatakan bahwa anak SMP udah sudah nggak bisa baca dan macamnya gitu ya. Itu sangat tersebar sekali. Nah, hal-hal yang seperti ini patut kita sebarkan bahwa anak-anak MTS, anak-anak SMP itu mereka juga dapat membuat sebuah buku, bahkan ada yang lebih dari 1 buku ya Bu ya. Bahkan yang terpampang di depan kita ini adalah buku-buku yang mereka hasilkan gitu. Nah Bu, selain buku secara fisik seperti ini, adakah buku-buku yang mungkin e-book atau platform-platform digital yang digunakan untuk mengembangkan juga? Kebetulan anak-anak itu sekarang sudah pandai berselancar mencari peluang. Ya. Jadi selain dari platform yang sudah misalnya ada Media Guru, dari Ginos, dari yang lain-lain itu, mereka sudah bisa mencari peluang-peluang. Jadi ikut dari platform online yang mereka ikuti. Jadi saya tekankan, kamu bisa mengembangkan tuh jangan hanya terpaku pada satu platform, suatu lembaga. Silahkan berpeluang kemana. Tapi harus hati-hati. Soalnya di online itu sering juga ada yang abal-abal gitu ya bisa dikatakan. Ada pernah juga anak-anak kadang semangatnya ternyata gitu. Jadi harus hati-hati. Berarti ada juga anak-anak yang terjebak gitu ya. Ada juga ya Bu. Ada juga karena saking semangatnya gitu ternyata Bu sudah kehilangan udah saya kasih motivasi hati-hati buat pengalaman seperti itu. Jadi anak-anak sebenarnya udah prestasi-prestasi dari online banyak sekali sudah. Jadi ada yang penulis cerpen terbaik, bahkan ada yang ikut lomba internasional juga sudah ada yang masuk seperti itu. Waduh, nah, ini luar biasa ya. Jadi ini hanya
secuil ide kan awalnya supaya anak-anak terwadahi, supaya anak-anak itu ada tempat untuk menyalurkan bakat menyampaikan ide-idenya melalui sebuah tulisan. Nah, sampai ke tingkat internasional tuh luar biasa, Bu. Nah, kalau dari Bu Habibiyah sendiri nih ya, apa sih target Bu Habibiyah ke depannya gitu dengan literasi ini? Saya tuh selama ini saya menjalani itu mengalir begitu saja. Mengalir begitu aja. Jadi, ya. Apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, itu yang dilakukan. Saya abdikan seluas-luasnya untuk madrasah saya, untuk lingkungan sekitar saya. Waduh. Jadi saya punya target apa ya? Kalau ditanya begitu, apa targetnya? Yang penting saya itu di tengah usia saya nggak muda lagi, insya Allah, tapi semangatnya untuk membumikan literasi itu sepanjang saya mampu akan saya lakukan. Waduh, luar biasa ini. Bu Habibiyah, saya mau tanya lagi nih. Bu Habibiyah kan orang literasi walaupun usianya masih baru dimulai gitu ya, baru terasanya itu kan sekarang. Padahal sebelum-sebelumnya udah nulisnya mulai dari kecil sudah suka menulis. Menurut Bu Habibiyah nih, gambaran bahwa anak-anak kita di SMP gitu ya, anak-anak kita di MTS gitu, seberapa mampu sih mereka itu sebetulnya dalam mengungkapkan pikirannya dalam bentuk sebuah tulisan? Ini saya membaca anak didik saya, Mas Fata ya. Ya memang betul, siswa itu yang kemampuan baca tulisnya masih minim juga banyak sekali. Jadi ketika kalau disuruh bercerita menulis dalam bentuk tulisan, ya mereka masih susah sekali. Tapi sejauh ini dari anak-anak didik saya literasi, saya nggak pernah menekankan menulis yang bagus itu begini, nggak pernah. Kamu harus mempelajari ini dulu, nggak pernah. Ketika saya menyuruh mereka nulis apa adanya sudah. Apa yang kamu rasakan tulis. Ketika mereka mau lomba, nggak pernah saya tekankan, kamu harus mempelajari ejaan dulu ya, nggak pernah. Jadi mesti saya tekankan, udah nulis apa yang kamu rasakan, tulis. Entah itu bahasanya misalnya nggak begitu bagus, ejaannya nggak masalah. Yang penting kamu tulis. Jadi, tapi gitu konsekuensinya saya harus jadi editor luar biasa. Jadi ketika mereka menulis, saya yang dandani, saya yang harus memperbaiki. Baru setelah itu saya sampaikan kepada mereka, ini kesalahanmu. Ini ya harus diperbaiki. Jadi kalau dari awal sudah ditekankan begini, mereka malah nggak mau menulis seperti itu. Jadi selalu begitu. Jadi ketika ada event-event menulis, event lomba, ya sudah kita harus begadang malam menjadi editor seperti itu. Konsekuensinya seperti itu. Tapi saya senang melakukan seperti itu. Apalagi ketika anak-anak nanti jadi penulis terbaik, jadi juara, wah itu penghargaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aduh, saya merefleksikan pada diri saya sendiri, Bu Habibiyah. Jadi kebetulan saya juga suka nulis, mulai dari zamannya mungkin saya ini adalah generasi di diary ya. Walaupun saya laki-laki, saya juga menulis. Masih ada buku-bukunya sekarang di rumah. Waktu itu saya pernah menulis buku gitu ya, menulis buku dalam bentuk tulisan tangan waktu itu, karena masih belum punya mesin ketik, belum punya laptop dan macam-macamnya. Terus saya bercerita kepada teman saya, kebetulan ke teman saya itu adalah anak bahasa Indonesia. Cerita dia ngomong gini, Bu, tulisanmu iki bentuknya gak melok bahasa Indonesia, ya gak melok bahasa Inggris. Piye ya aku ngomongnya, katanya gitu, Bu. Sejak saat itu tuh saya down. Nah itu. Tulisanku elek ya tiba-tiba, padahal aku nulis sudah separuh jiwa nih gitu. Tetapi akhirnya setelah ketemu dengan teman-teman penulis yang bergerak di literasi, ternyata nulislah apa adanya gitu. Nulislah sesuai dengan pikiranmu. Perkara salah itu nanti bisa diedit. Betul. Mungkin karena itu saya waktu itu belum kenal editor ya. Mungkin karena sekarang adanya editor itu. Ini menjadi sebuah refleksi juga buat saya bahwa mulailah menulis sekarang. Karena menulis itu ternyata buah pikiran yang akhirnya juga punya nalar kritis gitu, Bu. Kalau Bu Habibiyah ketika menulis itu
Bu Habibie butuh suasana yang seperti apa sih Bu Habibie? Saya penasaran deh, sampai bukunya banyak, tulisan banyak. Gitu. Sebenarnya sama sih, saya itu juga. Kalau maaf, sebenarnya saya nulis juga nunggu mood, Mas. Oh. Nunggu mood, tapi begitu mood ya memang gitu. Satu malam jadi itu gitu. Jadi kita memang nunggu mood karena memang kita kesibukan di sekolah. Kita sekolah dari pagi sampai sore, kadang malam banyak tugas. Ya nunggu mood, tapi juga kadang memang harus kita paksakan. Ya, ketika memang ada datang lomba, biasanya datang lomba itu biasanya kita pemburu deadline itu ya. Jadi gitu. Sebenarnya kan memang hanya masalah mau apa tidak mau aja. Terus ini saya mau cerita Mas, suatu ini buku ini ya. Ini ya. Ini ya. Mozaik Kisah Sang Pendidik. Ini adalah karya dari guru dan karyawan seluruh MTS Negeri 10 Jember. Waduh. Ya, ini penuh perjuangan. Ini ya. Dulu kebetulan kepala sekolah juga memberikan semacam motivasi. Kalau menyuruh muridnya, gurunya juga harus menulis seperti itu. Jadi ini saya sebagai koordinator penulis buku ini, guru dan seluruh karyawan. Apa komentarnya? Mereka enggak serta-merta iya, mereka seolah mendapatkan tugas yang wes berat yang nggak mungkin, tapi karena kepala sekolah sudah ngasih harus mau nggak mau, tapi ya mau nggak mau saya juga banyak agak diomelin kan. Ini gara-gara Bu Habibie ya ini seperti itu. Jadi ini saya memang menentukan memoir kan intinya pengalaman pribadi, nggak perlu fiksi, nggak perlu mengarang. Tapi jenah memang pengetahuan menulis, kemampuan menulisnya itu beda-beda. Mereka nggak ada yang langsung seneng, nggak ada. Semuanya mereka menolak. Tapi karena sebuah kebijakan dari kepala sekolah akhirnya mau. Dan ini perjuangan luar biasa. Akhirnya misalnya guru-guru yang memang nggak bisa secara IT nggak bisa, saya kasih, Bu, saya di voice note. Dia bercerita panjang lebar pakai voice note. Akhirnya saya yang ngedit, yang menarasikan. Seperti itu. Yang penting buat cerita ada. Jadi ini buku penuh perjuangan dari guru dan kalian sampai seolah-olah bagi mereka berdarah-darah. Iya. Alhamdulillah jadi, dan saya bangga sekali menjadi buku ini. Jadi buku ini Mas menceritakan kisah mereka masing-masing, kisah tulus, kisah asli mereka, bagaimana perjuangan mereka menjadi pendidik hingga saat ini. Di sini ada beberapa judul ya dari tulisan yang saya baca sebentar. Di sini ada cerita menjadi guru adalah takdir terbaikku katanya. Ini ya apa ya, seru kayaknya, saya pengen baca. Bu, boleh nggak ini saya pinjam? Nggak aja, nggak apa-apa, nanti diambil boleh. Terus di sini ada juga mimpi itu milikku katanya. Terus macam-macam sih ceritanya di sini. Soalnya gini, kalau cerita itu berdasarkan pengalaman pribadi, itu biasanya lebih tersentuh gitu ya. Kayak orang nulis surat cinta atau kayak apa gitu kan sangat mendalam gitu, walaupun hati akan masuk ke hati. Betul. Daripada kadang kalau cerita fiksi atau apa sih namanya, kayak cerita cerpen atau macam-macam gitu ya Bu ya. Iya, walau kadang kalau kita masih awal-awal menulis cerpen itu kan belum mendalam perasaannya gitu ya, belum. Tapi kalau yang seperti ini biasanya lebih mendalam daripada kisah-kisah cerpen. Walaupun mungkin secara diksi, secara ejaan mungkin nggak sempurna, tapi isinya tuh betul-betul dari hati seperti itu. Wah, iya memang betul sih Bu. Saya juga merasakan ya hal-hal yang seperti itu karena contoh ya Bu ya, ketika saya mendapat surat cinta dari anak-anak, ya, contoh kemarin pada saat Hari Guru Nasional saya mendapatkan surat, dan surat-surat sebelumnya juga dari anak-anak gitu. Ketika saya membaca itu, wah ini memang tulisan anak-anak ya gitu. Jadi bahasanya anak-anak, cara menyampaikannya juga seru, dan itu lebih ngena karena kita sudah punya ikatan batin gitu ya. Nah ini seru sekali. Dan menurut Ibu nih, kenapa sih orang itu harus nulis? Itu yang penting. Ya, memang menulis itu tidak semua orang bisa menulis, tapi kita bisa banyak mendapatkan hikmah, bisa menyebarkan hikmah dari menulis. Karena apa yang diucapkan seseorang, sebaik apapun itu, sebanyak apapun itu yang diucapkan, akan mudah dilupakan. Tapi apa yang kita tuliskan, apa yang kita abadikan dalam tulisan akan abadi selamanya, walaupun orangnya sudah meninggal. Waduh, ini luar biasa sekali. Ya, mungkin itu adalah sebuah warisan walau dalam bentuk kata-kata ya Bu ya. Mas, ini
Fitri, luka yang mengantar pada cahayanya ini murni kisah saya, Mas. Kisah pribadi yang Ibu tuliskan. Ini saya harapkan menjadi sejarah buat anak-anak saya. Waduh. Oke, sengaja saya tulis ini tentang pribadi saya. Wah, terima kasih nih Bu. Jadi mungkin teman-teman guru yang ada di rumah sekarang saatnya kita menulis ya Bapak Ibu. Jangan hanya menulis sebentar di Twitter atau di apa, itu sangat ini ya, maksudnya sangat pendek gitu, dan itu pun nanti akan terhapus dengan timeline kan gitu. Tapi dengan menulis buku itu menjadi sebuah memoir atau sebuah warisan yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, Bu Habibia ini terakhir nih. Harapan Bu Habibia sendiri terhadap dunia pendidikan yang dikaitkan dengan menulis atau dengan literasi. Baik. Saya selaku pendidik di sekolah, juga selaku orang tua di rumah, juga selaku ibu yang hidup di masyarakat, tentunya sangat berharap sekali kehidupan atau dunia literasi, terutama menulis itu kita hidupkan kembali. Mungkin literasi itu bukan hanya milik anak sekolah, tapi untuk siapapun yang menjalani kehidupan di dunia ini, baik itu di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Dunia literasi, tepatnya menulis itu sangat dibutuhkan sekali dan sangat memberikan hikmah, manfaat untuk kehidupan kita. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih sekali Bu Habibia. Saya speechless ya, sampai gak bisa berkata-kata gitu ya, karena di sebelah saya adalah guru bahasa Indonesia lagi. Dan tulisannya juga banyak, dan juga sudah mengajak teman-teman, bahkan siswa-siswanya untuk menulis banyak buku, dan beliau juga adalah penggerak literasi ya Bu ya. Terus kemarin kalau nggak salah yang terakhir mendapat penghargaan itu sebagai guru aktif literasi juara 2 guru aktif literasi nasional Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak hanya menyuruh anak-anak kita belajar, ayo belajar di rumah, tetapi kita tidak mau belajar. Ayo menulis, tetapi kita tidak mau menulis. Oleh karena itu, seperti apa yang Bu Habibia sampaikan, mulailah dari kita dahulu menulis, dan menulis, supaya kita mendapatkan mempunyai warisan untuk anak kita yang berupa kata-kata. Saya akhiri di podcast kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Atau Bapak Ibu pengen duduk di samping saya, atau Bapak Ibu mau menceritakan sebuah kisah atau apapun itu, jangan lupa kirim pesan di kolom komentar atau melalui Dinas Pendidikan, nggak apa-apa. Untuk duduk bersama saya, kita ngobrol-ngobrol santai bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.